warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, Sumatera Utara merupakan daerah yang kaya akan keindahan alam dan sumber daya yang melimpah. Namun, di balik keindahan tersebut, kita juga mengalami ancaman bencana alam yang semakin sering terjadi. Pada akhir tahun 2025, masyarakat Sumatera Utara mengalami salah satu tragedi bencana terbesar, yaitu banjir bandang dan longsor yang menelan ratusan korban jiwa serta menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Melalui pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami dampak bencana tersebut, mengetahui penyebabnya, serta menumbuhkan kesadaran bersama bahwa pencegahan bencana adalah tanggung jawab kita semua. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan data yang diperoleh, banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara pada November hingga Desember 2025 menyebabkan sekitar 375 orang meninggal dunia. Lebih dari 2.300 orang mengalami luka-luka dan puluhan lainnya dinyatakan hilang. Selain itu, ribuan rumah mengalami kerusakan berat maupun ringan. Bencana ini tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi para korban dan keluarga mereka, tetapi juga menyebabkan kerugian material yang mencapai triliunan rupiah. Banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal, lahan pertanian rusak, aktivitas ekonomi terganggu, bahkan akses pendidikan dan kesehatan sempat lumpuh di beberapa wilayah terdampak seperti Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Medan. Hadirin sekalian, bencana sebesar ini tentu tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah curah hujan ekstrim yang dipengaruhi oleh siklus tropis. Namun, selain faktor alam, ada juga faktor manusia yang mempengaruhi kondisi tersebut, yaitu kerusakan hutan dan deforestasi di daerah aliran sungai. Penebangan liar dan pembukaan lahan tanpa pengelolaan yang baik menyebabkan daya serap tanah terhadap air hujan menurun drastis. Akibatnya, air meluap dengan cepat dan memicu banjir serta longsor. Hal ini menjadi bukti bahwa kerusakan lingkungan dapat membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya menyalahkan alam. Kita juga harus melakukan introspeksi dan mulai peduli terhadap lingkungan sekitar. Upaya mitigasi bencana harus dimulai dari sekarang, misalnya dengan menjaga hutan, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam mengelola lingkungan dan penanggulangan bencana. Teman-teman sekalian, generasi muda juga memiliki peran penting dalam menghadapi bencana. Kita dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan edukasi dan pentingnya menjaga lingkungan dan kesigapan menghadapi bencana. Kesadaran kecil yang dilakukan bersama-sama akan membawa dampak besar bagi masa depan Sumatera Utara. Hadirin sekalian, tragedi banjir bandang Sumatera Utara tahun 2025 memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa bencana bukan hanya persoalan alam. Hadirin sekalian, tragedi banjir Sumatera Utara tahun 2025 memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa bencana bukan hanya persoalan alam, tapi juga berkaitan dengan kepedulian manusia terhadap lingkungan. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat solidaritas, dan bersama-sama menjaga alam agar generasi mendatang tidak mengalami penderitaan yang sama. Saya berharap kita semua dapat menjadi bagian dari solusi, bukan hanya menjadi penonton ketika bencana terjadi. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.